Waalaikumsalam. Ya, enggak. Dah, mulai. Selamat pagi. Gimana hari ini? Ada yang sakit? Berarti hari ini kita ada yang hadir. Ada semua hari ini? Berapa orang yang hadir? Siapa? Berarti hari ini Nazar sakit ya, tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Ya, untuk hari ini apakah siap kalian untuk belajar? Siap. Kalau kalian sudah siap untuk belajar, silakan keluarkan peralatannya. Hari ini kita akan pelajarannya PPKN melanjutkan pelajaran kita yang minggu kemarin itu tentang peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proses pembuatan peraturan pusat dan daerah. Kalau kemarin tentang peraturan pusat dan daerah saja. Hari ini kita belajarnya tentang proses pembuatan peraturan pusat dan daerah. Di sini pelajaran kita hari ini tujuannya apa? Yang pertama, pihak-pihak yang kalian kalau setelah pelajaran hari ini kalian jadi tahu pihak-pihak apa saja yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kalian tahu cara atau urutan proses pembuatan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Dan yang ketiga, tujuannya kita pelajaran hari ini adalah kalian tahu apa peran masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah. Baiklah, hari ini pelajarannya kita mulai. Ini adalah tentang kemarin proses pembuatan peraturan pusat dan daerah. Untuk proses pembuatan peraturan ini mau baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah itu sama, tetapi yang bedanya pihak yang membuat keputusan itu pihak-pihaknya siapa saja. Contohnya, kalau di tingkat pusat, peraturan pusat ini yang dibuat pusat itu dipimpin oleh seorang presiden. Yang membuat peraturan pusat itu adalah DPR dan presiden. Itu yang membuat peraturan pusat. Ada lagi yang kedua
maupun dari tingkat kecamatan. Nah, sekarang proses pembuatan peraturan ini ada yang peraturan pusat dibuat oleh siapa tadi? Dibuat oleh DPR dan Presiden. Kalau peraturan daerah dibuat oleh DPRD, Gubernur, Wali Kota, ya, terus dan lain-lain. Atau perangkat yang lain-lain. Adapun urutan dalam pembuatan peraturan pusat itu ada 5 urutannya. Nah, urutannya itu yang pertama membuat rancangan peraturan dulu. Membuat rancangan peraturan itu siapa yang membuat tadi? Kalau tingkat pusat Presiden dan DPR. Kalau di tingkat daerah yang membuat rancangan itu adalah DPR, kemudian Gubernur, Bupati, Wali Kota dan lain-lain. Yang kedua adalah yang pertama membuat rancangan. Yang kedua mengajukan rancangan peraturan. Itu ada urutannya. Ya, di sini ada urutan-urutan dalam pembuatan sebuah peraturan pusat maupun daerah. Tadi kan sudah dijelaskan kalau yang membuatnya itu sama, membuatnya yang beda, tapi cara pembuatannya sama, walaupun di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan urutan pembuatan peraturan pusat maupun daerah ini, yang pertama membuat rancangan peraturan. Rancangannya dulu apa yang mesti dibuat, peraturan tentang apa nanti dibuat. Kalau di pusat yang membuatnya itu, yang membuat rancangan itu Presiden bersama DPR. Kalau di daerah itu Bupati, Gubernur, DPRD dan lain-lain. Terus yang kedua, setelah dibuat rancangan tadi, baru dia mengajukan rancangannya. Diajukan rancangannya telah dibuat oleh Presiden, diajukan rancangannya. Setelah diajukan rancangan, yang ketiga itu membahas rancangan yang telah dibuat tadi. Setelah itu baru menetapkan rancangan peraturan, yang terakhir mensahkan. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, berarti sudah disahkan. Dan peraturan yang sudah disahkan itu harus disebarluaskan kepada masyarakat. Kenapa? Karena supaya masyarakat tahu berarti ada peraturan. Contohnya kemarin ada peraturan tentang wajib belajar. Ada lagi peraturan tentang korupsi. Yang terakhir kemarin ada peraturan tentang lalu lintas. Itu sudah ditetapkan. Jadi kalau seandainya tidak disebarluaskan, jadi masyarakat tidak mengetahui. Contohnya lalu lintas. Kalau seandainya tidak disebarluaskan, bisa menyebarluaskan ini bisa di mana? Bisa di media cetak, bisa di media elektronik. Contohnya HP itu kan ada media sosial. Jadi, untuk yang selanjutnya ini tentang kita ada satu peraturan pemerintah, kita ambil contoh adalah tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi sekarang sudah sesuai dengan kelompok yang dibagikan kemarin. Ya, sudah juga sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin.
Ini ada nomor kepala. Nomor kepala nanti diletakkan di kepala ini untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan kepada kalian. Silakan ambil ini 1, nomor 2, nomor 3. Ini adalah nomor kepala, maksudnya nanti kalau seandainya Ibu bertanya, nanti yang menjawab sesuai nomor yang Ibu kasih. Ingat kan nomornya di kepala masing-masing? Jadi untuk hari ini adalah salah satu peraturan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contoh peraturan. Nah, kebetulan yang ini kita ambil temanya tentang lalu lintas. Kalian pernah nggak lihat gambar semua ini? Nah, pernah kalau seandainya di lampu lalu lintas ini ada arti masing-masing. Pernah ke Bungo? Nah, di Bungo itu ada lampu lalu lintasnya. Ada lampu merahnya, ada lampu hijau dan warna kuning. Ada lagi ini tanda untuk berjalan kaki. Sekarang coba saya Ibu tanya, ini ada arti-arti dari lampu warna lalu lintas. Yang pertama ada warna merah. Warna merah ini tandanya apa? Coba nomor 1 apa? Iya, betul. Contohnya ini adalah warna merah, ini kendaraan ini harus berhenti atau dilarang berjalan. Kalau seandainya sudah hidup lampu merah tetap berjalan, berarti nanti kita menerobos lalu lintas, jadi dikenakan sanksi. Yang kedua ada lagi warna kuning. Warna kuning coba yang nomor 5. Mana nomor 5? Jawab yang nomor 5 warna kuning apa ya? Yang berhati-hati. Iya, kendaraan itu harus bersiap-siap untuk berhenti dan bersiap-siap untuk setelah lampu merah berjalan lagi. Nah, terus yang ketiga ada lagi warna hijau. Warna hijau ini adalah apa tandanya warna hijau? Kendaraan harus berjalan, tidak boleh berhenti. Iya, kendaraan ini harus berjalan dan tidak boleh diberhentikan. Dan yang seterusnya, setelah nomor ini udah bisa kamu paham ini, udah paham yang nomor 1? Berarti ada nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini ada suasana di lalu lintas. Ada lampu merah menyala, terus ada mobil, persimpangan, ada zebra cross namanya. Apa orang berjalan kaki. Di sini nomor gambarnya nomor 2 ini sudah sesuai dengan aturan apa belum? Ayo yang nomor 18. Nomor 8. Mana yang nomor 8? Ini sudah sesuai belum sama peraturan lalu lintas? Kenapa belum sesuai? Karena lampu merah telah menyala tapi kendaraan tidak berhenti. Iya, di sini ada lampu merahnya sudah menyala tetapi kendaraannya tetap berjalan. Kenapa? Apa yang
diakibatkan kalau seandainya ini terjadi? Apa yang diakibatkan? Bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Bagaimana yang seharusnya lalu lintas yang tertib dan nyaman itu? Yang nomor 3 ini udah betul apa belum? Ya, udah betul apa belum? Coba nomor 3 jawab. Ini yang nomor ini udah betul apa belum? Kenapa? Dia dibilang lalu lintas yang tertib. Kendaraan berhenti dan tidak melewati garis. Iya, di sini ada kendaraan berhenti tidak melewati garis. Di sini kan ada garis nih. Garis ini untuk pejalan kaki. Kendaraan yang berhenti tidak boleh melewati garis ini sudah betul ininya. Nah, karena itu saya di sini orang yang tata tertib dalam lalu lintas ini ada yang pertama dia memakai apa ini? Iya, memakai helm kendaraan. Kalau saat berkendara itu kendaraan roda 2 ya, berarti harus memakai helm. Yang kedua tidak terobos lampu merah. Ini tata tertib dalam lalu lintas. Yang ketiga pada saat pada lalu lintas stop. Kalau dia dibilang stop berarti tidak berhenti. Yang terakhir ini ada penurunan ini tata tertib atau disiplin berkendaraan. Nah, sampai di sana kalian mengerti? Sampai di sana kalian mengerti. Berarti hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Untuk ke depan kita bertemu lagi untuk minggu depan. Ya, Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cerita ayah sampai di sini.